Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan juga nilai-nilainya. Kalau di pertemuan kemarin kalian sudah membahas tentang alur cerpen dan juga alur hikayat, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat cerpen dari hikayat. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, untuk KD-nya kita masih sama ya seperti kemarin, yaitu 4.4, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan juga nilai-nilainya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, kita sudah sampai di 4.4.4, yaitu membuat sebuah cerita dari hikayat yang dituangkan ke dalam bentuk cerpen. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, apa sih itu mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen? Mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dapat diartikan sebagai mengonversi. Mengonversi adalah proses mengubah sesuatu menjadi bentuk lain. Di materi ini, kalian akan belajar tentang mengubah hikayat menjadi cerpen dengan tetap memperhatikan isi dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oke, untuk sebelum lebih lanjutnya, kita bahas dulu ya persamaan teks hikayat dan juga teks cerpen. Yang pertama yaitu fungsi dan tujuan umumnya sama. Teks hikayat dan juga teks cerpen sama-sama sebagai media hiburan atau sebagai hiburan pembaca. Untuk yang kedua, teks cerpen merupakan sebuah karya sastra. Gak cuma teks cerpen ya, teks cerpen dan teks hikayat itu merupakan sebuah karya sastra. Lalu ada lagi yang ketiga yaitu sama-sama menceritakan tentang suatu peristiwa. Jadi di dalam teks cerpen dan teks hikayat itu pasti menceritakan tentang sebuah peristiwa. Dan yang terakhir yaitu persamaan dari teks cerpen dan teks hikayat adalah bertujuan untuk menyampaikan nilai-nilai, yaitu ada nilai sosial, agama, budaya, moral, edukasi bagi si pembacanya. Jadi di dalam teks cerpen dan juga teks hikayat itu pasti ada nilai moral yang atau nilai-nilai yang dapat kita ambil seperti itu. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah mengubah teks hikayat menjadi cerpen. Yang pertama yaitu kalian harus membaca teks hikayat itu berulang-ulang agar kalian bisa menyusunnya menjadi cerpen. Lalu yang kedua, tuliskan inti cerita dari setiap paragraf. Jadi, kalian untuk menganalisisnya itu harus dari tiap-tiap paragraf. Jadi, untuk mengubahnya menjadi lebih mudah itu, kalian harus mengubahnya dari setiap paragraf. Diambil inti-intinya dari setiap paragraf, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah susunlah menjadi sebuah sinopsis. Kalau kalian sudah mengambil inti-inti dari setiap paragraf, kalian kemudian menyusunnya menjadi sebuah sinopsis. Yang keempat ada analisis nilai-nilai dalam hikayat. Nah, jadi kalau di dalam hikayat kalian kalau belajar mengubah hikayat menjadi cerpen, kalian itu tidak boleh menghilangkan nilai-nilai yang ada di dalam teks hikayat tersebut. Jadi, nilai-nilai moral, budaya, dan nilai-nilai yang sudah saya sebutkan tadi itu harus tetap utuh di dalam teks hikayat itu walaupun sudah kalian ubah menjadi bentuk cerpen, seperti itu. Lalu yang kelima, tentukan tema. Kalian harus menentukan tema yang sesuai dengan teks hikayat tersebut. Lalu yang keenam ada tentukan alur cerpennya sehingga menjadi kerangka cerpen. Jadi kalian harus menentukan alurnya terlebih dahulu. Yang ketujuh ada kembangkan kerangka menjadi alur cerita utuh dengan mengubah tokoh dan setting cerita. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang alur hikayat dan juga alur cerpen, ada perbedaannya kan? Kalau alur hikayat itu pasti selalu alur maju, sedangkan alur cerpen itu bisa alur maju dan juga alur mundur. Nah, kalian bisa mengubah alur tersebut menjadi alur cerita yang utuh dengan caranya yaitu mengubah tokoh dan juga setting dari ceritanya. Lalu ada alur dan nilai-nilai tetap dipertahankan. Nah, seperti yang saya bahas tadi,
ketika kalian mengubah teks hikayat menjadi teks cerpen, alur dan nilai-nilainya itu harus tetap dipertahankan, seperti itu. Lalu yang terakhir, menggunakan bahasa Indonesia saat ini atau bahasa kekinian sehingga mudah dipahami. Setelah selesai, lakukanlah revisi. Oke, untuk perbedaan di dalam teks hikayat dan juga teks cerpen, pasti kalian sudah tahu ya, kalau teks hikayat itu biasanya menggunakan bahasa Indonesia yang kaku atau bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Sedangkan kalau di dalam cerpen, kalian harus mengikuti bagaimana sih bahasa yang sedang ngetren sekarang agar mudah dipahami oleh pembaca, seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk contoh dari materinya, cara mengubah teks hikayat ke dalam teks cerpen, Ibu lampirkan di dalam Google Classroom ya.